Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud merupakan salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan salat isya hingga terbit fajar, dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Salat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan salat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan salat tahajud adalah sunnah muakkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai sholat tahajud ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Tidak sedikit orang yang bertanya, surah apakah yang dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud? Sahabat beriman, setelah membaca Al-Fatihah, bacaan surah pendek, sholat tahajud juga tak ada bedanya dengan sholat lainnya. Namun, terdapat bacaan surah pendek waktu sholat tahajud, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Lalu apa saja bacaan surah pendek waktu sholat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Kriteria utama surah yang dibaca Rasulullah SAW adalah surah-surah yang ringan. Ukuran surah yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Membaca surah pendek yang ringan ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi menjadi sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sahabat beriman, inilah 4 surah yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama adalah surah An-Nas, yang mana artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Lalu yang kedua, surah Al-Falaq, yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu serupa dengan 1/3 Al-Quran, sehingga membaca surah Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Bagi yang sanggup betul-betul hatam, hatamkanlah Al-Quran.
Bagi yang tidak sanggup, dia tetap tahajud dan membaca surah Al-Ikhlas. Semua dari kita pasti sudah hafal surah ini. Adapun artinya adalah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian yang keempat, surah Al-Humazah. Surah ini menggambarkan celakalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Adapun arti dari surah ini adalah celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itulah 4 surah pendek yang dianjurkan Rasulullah SAW. Dengan mengetahui hal ini, itu artinya kita ingin memperbaiki sholat tahajud yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan setiap hamba yang ingin mendekat padanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.